Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dosen dan teman-teman lain yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat bertemu kembali dalam mata kuliah Ulumul Hadis di hari ini. Adapun topik yang akan kita bahas adalah makna fungsi Al-Qur'an. Perkenalkan, nama saya Fatwani Nurbayani yang akan bertugas sebagai pemateri ke-1. Adapun anggota kelompok saya adalah Hani, Husnul, dan Inayah. Sedangkan rangkaian materi yang akan kita bahas itu adalah pengertian, fungsi hadis terhadap Al-Quran, macam-macam hadis secara umum, macam-macam hadis berdasarkan sifat dan keadaannya. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya adalah menyampaikan dan penyajian materi. Saya persilakan untuk diri saya sendiri membacakan materi yang pertama. Nah, pengertian hadis. Nah, di seluruh umat manusia, umat Islam yang ada di Indonesia itu sudah menyetujui dan menerima bahwa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan pedoman hidup yang paling utama setelah Al-Quran. Ketika tingkah laku manusia tidak ditegaskan ketentuan hukumnya, tidak diterangkan cara pengamalannya, dan tidak juga ditemukan dalil-dalil dan ayat-ayat yang mutlak dan jelas dalam Al-Quran, maka hendaknya dicarikan penyelesaiannya di dalam hadis. Lalu apa pengertian hadis? Kata hadis ada di al-hadis. Al-hadis menurut bahasa yaitu al-jadid, sesuatu yang baru, atau lawan dari kata al-jadid itu al-qadim, sesuatu yang lama. Kata hadis juga berarti al-khobar, berita. Nah, berita itu yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada seseorang kepada orang lain. Yang berkata jamaknya itu adalah al-hadis. Nah, menurut ulama-ulama mendefinisikan hadis adalah sesuatu yang didasarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir maupun sifatnya. Nah, maka dari pernyataan di atas itu gak bisa diragukan kalau misalnya bahwa penyampaian Al-Quran dan adalah al-hadis yang merupakan sumber pedoman untuk diamalkan, ditaati oleh umat-umatnya yang dengan sejajar dengan Al-Quran. Terima kasih, ini materi pengertian hadis dari saya dan akan dilanjut oleh pemateri kedua yaitu Husnul. Terima kasih. Baik, bismillahirrohmanirrohim. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah. Dalam video kali ini saya akan meneruskan pembahasan dari rekan saya tadi, Fatwani Nurbayani. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan terkait fungsi hadis terhadap Al-Quran. Nah, perlu kita ketahui bersama teman-teman bahwa fungsi hadis terhadap Al-Quran ini ada 4 macamnya. Dan akan kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, fungsi hadis terhadap Al-Quran ada bayan at-takrir. Bayan at-takrir artinya memperkuat isi Al-Quran. Bisa kita ambil contoh dari Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 110 yang berbunyi Bismillahirrohmanirrohim wa aqimus shalah wa atu zakah. Artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Nah, setelah membaca ayat tersebut, setelah mengetahuinya, mungkin dalam pikiran teman-teman, dalam benak teman-teman kan masih ada pertanyaan nih, kenapa harus sholat, kenapa harus zakat? Ya, mungkin masih ada pertanyaan seperti itu. Kemudian ayat ini dikuatkan dalam salah satu hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi kurang lebih seperti ini,
Islam didirikan atas 5 pondasi. Yang pertama, kesaksian terhadap Allah dan Rasulnya. Yang kedua, mendirikan sholat. Dan yang ketiga, menunaikan zakat. Nah, otomatis setelah mengetahui hadis ini nih, pertanyaan kita terkait kenapa harus sholat, kenapa harus zakat, ini sudah terjawab ya teman-teman. Bahwa sholat dan zakat itu sebagai pondasi agama Islam. Nah, bisa kita simpulkan nih bahwa bayan at-takrir merupakan salah satu fungsi hadis terhadap Al-Quran untuk memperluas makna Al-Quran dan memperjelas isi dari ayat Al-Quran. Oke, baik teman-teman, tadi kita sudah mengetahui terkait fungsi hadis terhadap Al-Quran yang pertama, yaitu sebagai bayan at-takrir, yang artinya menguatkan isi Al-Quran. Dan sekarang kita akan kembali mengetahui sama-sama nih tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran yang kedua, yaitu sebagai bayan at-tafsir, yang artinya menafsirkan atau memberikan perincian terhadap ayat Al-Quran yang masih bersifat mujmal atau global, atau sifatnya itu masih umum gitu ya, belum detail, belum merinci begitu. Nah, bisa kita ambil contohnya seperti di fungsi hadis terhadap Al-Quran yang pertama, yaitu tentang perintah sholat. Nah, tentang perintah sholat. Nah, dalam Al-Quran ini kan perintah sholat itu tidak dijelaskan ya dengan tata caranya seperti apa, waktu pelaksanaannya kapan ya, tidak dijelaskan, hanya perintah sholat saja begitu ya. Nah, kemudian dalam salah satu hadis Nabi Muhammad SAW dijelaskan nih tentang bagaimana tata cara sholatnya, yaitu bunyi hadisnya seperti ini: sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, dalam hadis tersebut kan secara tidak langsung Nabi Muhammad itu sudah memberikan rincian ya, sudah memberikan gambaran tentang bagaimana sholat, bagaimana tata cara sholat, yaitu dengan melihat beliau sholat. Nah, begitu teman-teman. Jadi bayan at-tafsir ini artinya itu memberikan rincian atau memberikan tafsiran terkait ayat Al-Quran yang belum jelas gitu ya, yang sifatnya itu masih mujmal begitu ya. Contohnya tadi seperti perintah sholat begitu. Oke, baik teman-teman, dilanjutkan dengan fungsi hadis terhadap Al-Quran yang ketiga, yaitu sebagai bayan at-tashri. Nah, apa sih bayan at-tashri itu? Hati-hati teman-temannya, jangan sampai ketukar. Kalau tadi bayan at-tafsir, kalau yang sekarang bayan at-tashri. Nah, bayan at-tashri ini artinya memberikan kepastian hukum terkait anjuran-anjuran yang ada dalam Al-Quran. Nah, biasanya kan kalau dalam Al-Quran itu hanya diterangkan pokok-pokoknya saja, tidak dengan hukumnya gitu ya. Bisa kita ambil contohnya dari anjuran zakat fitrah. Nah, kalau di dalam Al-Quran kan zakat fitrah itu hanya diperintahkan saja ya, tidak dengan hukumnya apakah sunnah, apakah wajib, apakah mubah ya, seperti itu tidak ada ya. Nah, kemudian hukum zakat fitrah ini diterangkan dalam salah satu hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bunyi hadisnya seperti ini, kutipannya kurang lebih: Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah. Nah, bisa kita pahami, bisa kita ketahui kalau hukum zakat fitrah ini adalah wajib setelah membaca hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, gitu teman-teman. Jadi bayan at-tashri ini mempunyai arti untuk memberikan kepastian hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran. Contohnya seperti zakat fitrah. Baik, fungsi Al-Quran terhadap hadis yang terakhir, yang keempat, yaitu sebagai bayan nas atau menggantikan ketentuan terdahulu. Nah, para ulama yang mendefinisikan bayan nas berarti ketentuan yang datang kemudian dapat menghapuskan ketentuan yang terdahulu, sebab ketentuan yang baru dianggap lebih cocok dengan lingkungan dan lebih luas. Nah, contohnya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 180 yang artinya diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-ibu, bapak, dan karib kerabat serta ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Nah, kemudian ayat Al-Quran tersebut digantikan di dalam salah satu hadis yang berbunyi tidak ada wasiat bagi ahli waris begitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
Kemudian nanti akan dilanjutkan materi oleh rekan saya Hanifa Puspita Dewi. Terima kasih. Hadis secara umum terbagi menjadi 3 bagian. Pertama ada hadis qauliyah, kedua ada hadis fi'liyah, dan yang terakhir ada hadis takririyah. Pertama, apa itu hadis qauliyah? Secara bahasa, takrir berarti perkataan. Sedangkan hadis qauliyah yaitu hadis yang disandarkan dari perkataan atau sabda Nabi Muhammad SAW. Salah satu contohnya yaitu yang berbunyi An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la uhillul masjida lihaidi wala junabin. Dari Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku tidak menghalalkan masjid ditempati ataupun berdiam diri bagi wanita yang sedang haid ataupun junub. Dan ini adalah salah satu contoh hadis qauliyah di mana Rasul sendiri langsung berkata bahwasannya Rasul melarang wanita haid ataupun yang sedang junub memasuki ataupun berdiam di masjid dalam keadaan haid ataupun junub. Karena setiap apapun sabda atau perkataan Nabi itu merupakan dasar pedoman dan sumber hukum bagi umat Islam. Karena tidak mungkin Rasulullah berkata kotor ataupun berkata dusta. Dan yang kedua ada hadis fi'liyah. Fi'il secara bahasa berarti perbuatan. Sedangkan hadis fi'liyah berarti hadis yang disandarkan dari perbuatan ataupun tindakan Nabi Muhammad SAW. Salah satu contoh hadis tersebut berbunyi An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujibuhu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajulihi wa tuhurihi wa pisyanihi wa nihi kullihi. Dari Aisyah, Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW membuat heran selalu melakukan dan mendahulukan sisi kanan di dalam memakai sendalnya, menyisir rambutnya, cara bersucinya, dan di dalam setiap keadaannya. Jadi ini salah satu contoh hadis fi'liyah di mana ini semua teladan ataupun bisa diambil contoh pelajaran bagi kita segala perbuatan Nabi. Dan yang terakhir ada hadis takririyah. Apa itu hadis takririyah? Secara bahasa, takrir berarti ketetapan. Sedangkan hadis takririyah berarti hadis yang disandarkan dari ketetapan Nabi Muhammad SAW. Maksud ketetapan di sini yaitu di mana ketika beliau melihat perbuatan sahabat, tapi beliau mendiamkannya dengan cara tidak melarang ataupun memerintahkan perbuatan tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa hadis ini hadis yang ditetapkan dari diamnya Nabi. Diamnya Nabi berarti memperbolehkan perbuatan yang dilakukan oleh sahabat. Selain dari 3 hadis yang tadi, ada juga macam-macam hadis berdasarkan sifat, keadaan Nabi, serta himmah ataupun keinginan Nabi. Pertama, ada sifat yang dimiliki Rasul dan juga bentuk jasmani Rasulullah. Hadis yang diucapkan oleh sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpostur sedang, tidak pendek dan juga tidak terlalu tinggi. Badannya yang bagus, rambutnya yang berwarna kecoklatan, dan juga beliau ketika berjalan tubuhnya agak condong ke depan. Ini salah satu hadisnya. Dan yang kedua, hadis berdasarkan keadaan Nabi. Salah satu contohnya, ketika para sahabat pernah menetapkan silsilah kelahiran Nabi. Contohnya, misalkan 12 Rabiul Awal, tahun gajah, di tahun 571 Masehi, tepatnya pada hari Senin.
Setelah itu, Nabi sendiri menceritakan kelahirannya kepada sahabatnya yang bernama Anas bin Malik, bahwasannya diangkatnya aku menjadi nabi dan untuk pertama kalinya Al-Quran diturunkan kepadaku. Ini merupakan hari di mana aku dilahirkan. Hadis riwayat Muslim. Dan yang ketiga ada hadis berdasarkan hasrat atau keinginan Nabi. Contohnya keinginan Rasulullah di mana yang belum terlaksananya yaitu ketika keinginan beliau berpuasa di tanggal 9 Asyura. Terima kasih. Ini kita akan membahas mengenai macam-macam hadis gitu ya. Setelah sebelumnya kita mengetahui bahwa macam-macam hadis itu ada 3, ada qauliyah, ada fi'liyah, dan ada takriyah gitu ya. Nah, selain itu ada lagi nih macam-macam hadis berdasarkan sifat, silsilah, keturunan, himmah atau hasrat. Nah, pertama-tama kita akan mempelajari sifat-sifat Rasul gitu ya. Bahwa dari Anas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW adalah sebaik-baiknya manusia berdasarkan paras bentuk tubuh. Beliau tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa rambut beliau itu hitam tebal, tidak terlalu lurus dan tidak juga terlalu keriting gitu ya. Jenggot beliau juga hitam tebal gitu ya. Terus ada yang mengatakan bahwa gigi beliau itu putih bersih gitu ya, bagaikan butiran mutiara gitu. Bulu-bulu mata beliau lembut gitu ya, dan sebagainya. Ini merupakan suatu sifat yang menggambarkan fisik Nabi gitu ya. Nah, mengapa kita harus mempelajari sifat-sifat Rasulullah ini? Karena pada saat Nabi Muhammad, pada zaman Rasulullah gitu ya, Nabi Muhammad sendiri menuturkan pada para sahabatnya bahwa dianjurkan, dibolehkan, diterangkan gitu ya kepada sahabatnya tentang sifat-sifat utama para rasul sebelumnya. Hal ini untuk mengenal gitu, mengenal para rasul sebelumnya, para nabi sebelumnya, yaitu dengan membuat penyerupaan. Nabi membuat penyerupaan sehingga para sahabat itu dibuat seakan-akan melihat mereka gitu. Nah, ini juga termasuk kepada Nabi gitu. Ini dibuat seakan-akan kita melihat Nabi gitu, bahwa Nabi itu tidak terlalu pendek, tidak terlalu tinggi gitu ya, dibuat seakan-akan melihat beliau gitu ya. Nah, dari Syekh Abdullah Sajuddin, nah ini beliau pun mengatakan bahwa sesungguhnya mempelajari keagungan sifat Rasulullah dan kemuliaan karakter beliau itu membuat suatu deskripsi tentang bentuk fisik Nabi. Nah, deskripsi ini tertancap dalam hati dan terbayang dalam angan-angan. Jadi seakan-akan benar-benar melihat sosok beliau. Nah, ini merupakan macam-macam hadis berdasarkan sifat-sifat Rasul. Selanjutnya adalah berdasarkan silsilah, nama, tanggal, keturunan, kelahiran gitu ya. Bahwa para sahabat gitu dan ahli thoriq sepakat bahwa silsilah tahun kelahiran Nabi itu tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah sekitar 570 Masehi gitu ya, dan pada hari Senin di Mekah gitu ya. Itu merupakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kemudian dikatakan kembali oleh Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahwa diangkatnya aku sebagai nabi. Nah, ini Rasulullah berkata, dan untuk pertama kalinya Al-Quran diturunkan kepada beliau itu merupakan hari di mana beliau dilahirkan gitu. Jadi Abu Qatadah ini menetapkan bahwa hari di mana Nabi dilahirkan itu ketika beliau diangkat menjadi nabi dan diturunkannya Al-Quran gitu ya. Itu dia. Terus ada lagi menurut Qais bin Mahramah radhiyallahu anhu bahwa aku dan Rasulullah SAW dilahirkan pada tahun Gajah gitu ya. Terus ada yang himmah atau hasrat gitu ya. Maksudnya adalah bahwa ini adalah keinginan beliau yang belum sempat direalisir, belum sempat terwujud gitu. Salah satunya adalah keinginan beliau berpuasa 9 Asyura gitu ya, bahwa
dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau berkata bahwa dikala Rasulullah SAW berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan untuk dipuasai, para sahabatnya menghadap kepada Nabi. Mereka berkata, "Ya Rasulullah, bahwa hari ini adalah yang diagungkan oleh orang Yahudi dan Nasrani." Sahut Rasulullah, "Tahun yang akan datang insya Allah aku akan berpuasa tanggal 9 gitu." Tetapi Rasulullah SAW tidak menjalankan puasa di tahun depan karena beliau telah itu dia mengenai macam-macam hadis berdasarkan sifat keturunan dan himmah atau hasrat. Sekian, terima kasih. Dan pada hari Senin di Mekah gitu ya, itu merupakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kemudian dikatakan kembali oleh Abu Qatadah radhiyallahu an bahwa diangkatnya aku sebagai nabi. Nah, ini Rasulullah berkata, dan untuk pertama kalinya Al-Quran diturunkan kepada beliau itu merupakan hari di mana beliau dilahirkan gitu. Jadi Abu Qatadah ini menetapkan bahwa hari di mana Nabi dilahirkan itu ketika beliau diangkat menjadi nabi dan diturunkannya Al-Quran gitu ya. Itu dia. Terus ada lagi menurut Qais bin Mahramah radhiyallahu an bahwa aku dan Rasulullah SAW dilahirkan pada tahun gajah gitu ya. Terus ada yang himmah atau hasrat gitu ya. Maksudnya adalah bahwa ini adalah keinginan beliau yang belum sempat direalisir, belum sempat terwujud itu. Salah satunya adalah keinginan beliau berpuasa 9 Asyura gitu ya. Bahwa dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau berkata bahwa dikala Rasulullah SAW berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan untuk dipuasai, para sahabatnya menghadap kepada Nabi. Mereka berkata, "Ya Rasulullah, bahwa hari ini adalah yang diagungkan oleh orang Yahudi dan Nasrani." Sahut Rasulullah, "Tahun yang akan datang insya Allah aku akan berpuasa tanggal 9 gitu." Tetapi Rasulullah SAW tidak menjalankan puasa di tahun depan karena beliau telah itu dia mengenai macam-macam hadis berdasarkan sifat keturunan dan himmah atau hasrat. Sekian, terima kasih.